Baiklah, sebelum memulai kajian, mari kita bersama-sama membaca Basmalah dan Ummul Kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan dengan bacaan Basmalah dan Al-Fatihah tadi kita bisa mendapatkan keberkahan dalam kajian ini. Untuk mempersingkat waktu, saya cukupkan sekian. Langsung serahkan kepada para Ustaz atau Rahman Hafidhahullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdalillahi tabaraka wa ta'ala wa musalliyan ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul adzim. Hadirin muhtamin, para ustaz, murabbi-murabbiyah yang saya cintai karena Allah, yang saya banggakan, saya muliakan. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita merasakan kenikmatan Allah, anugerah Allah melimpah ruah kepada kita. Kita masih diberi kesempatan, diberi kehidupan, diberi kekuatan, diberi keselamatan. Khususnya kita masih diberi hidayah taufik Allah, sehingga kita bisa menjalankan bersama, saling mengingatkan bersama. Majelis ini majelis mudah. Saya mungkin umurnya lebih dulu lahir daripada panjenengan semua, maka sebagai kewajiban anak sudah banyak lebih hidup dan lebih banyak berbagi sharing dan belajar bersama untuk menguatkan langkah kita, mengokohkan keyakinan kita, azam kita bahwa kita ini meniti jalan yang insya Allah jalan yang sangat mulia. Jalan ini jalan yang dititi oleh para nabi, para rasul, jalan yang dititi oleh para salafus saleh, jalan yang dititi oleh orang-orang teladan-teladan, para kudama, para panutan-panutan umat. Jalan untuk membawa, mengiring, menuntun diri kita dan sesama kita untuk semakin mendekat kepada Allah, mengabdi kepada Allah, bertaat dan mengabdi, bersembah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalan tarbiyah. Dan ini menjadi sesuatu yang sangat mulia dan menjadi syarat para penerus-penerus nabi dan rasul. Orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang dikehendaki oleh Allah meniti jalan ini. Tadi saya membacakan waltakum minkum ummatun yad'una ilal khair. Hendaklah di antara kalian ada umat yang menyeru kepada kebaikan. Tatkala kita menyeru kepada kebaikan, maka kita masuk ke dalam saf-saf pembawa kebaikan, saf-saf para dai-dai ilallah, saf-saf para nabi dan para rasul yang mengajak kepada kebaikan. Maka disitulah tercurah ridhonya Allah, tercurah doa-doa ahli sama wa ahlil ard, sampai ikan-ikan, sampai semut-semut, semua mendoakan orang-orang yang senantiasa mengajarkan dan mengajak kebaikan. Maka tidak heran kalau orang-orang inilah orang-orang yang muflihun, orang-orang yang beruntung. Maka saudara-saudara sekalian, yakinlah bahwa apa yang panjenengan titi itu adalah jalan yang mulia. Bahkan guru saya mengatakan tidak ada profesi yang lebih utama, lebih mulia daripada itu, tidak ada. Karena orang yang paling mulia adalah para nabi dan para rasul.
dan semuanya meniti jalan itu. Kemuliaan orang bukan karena kekayaan itu adalah pemberian Allah. Kemuliaan orang bukan karena jabatan itu juga cuma titipan Allah. Tapi kemuliaan orang itu dilihat dari amal dia, dilihat dari laku dia, dilihat dari perjalanan hidup dia, di mana dia meniti. Kalau dia meniti jalur kemuliaan, pasti Allah akan memuliakan dia. Kalau dia meniti jalur yang membawa kebahagiaan, maka pasti Allah akan memberi kebahagiaan kepada kita. Saudara-saudara sekalian, mujalasah pagi hari ini kita mudzakarah saling mengingatkan. Marilah apa yang kita alami, apa yang kita rasakan. Saya mendengar dan saya merasakan bahwasanya mungkin pekan-pekan akhir-akhir ini panjenengan semua merasa banyak sekali imtihan. Betul begitu Bu ya? Banyak sekali, bahkan kadang-kadang merasa kejenuhan yang mendalam, kadang-kadang merasa kegelapan dan kegalauan yang berlarut-larut, kadang-kadang merasa hampir putus asa, kadang-kadang merasa Masya Allah gitu, beban itu terlalu berat. Itu pun dirasakan oleh orang-orang sebelum kita, para rasul, para nabi. Beliau itu sempurna, jauh dari jangkauan kita, jauh akhlaknya, ilmunya, kepintarannya, kesabarannya, keistiqomahannya jauh di atas kita. Tapi mereka pun pernah mengalami yang semacam begini, imtihan. Dan itu diceritakan oleh Allah untuk kita ini agar bisa kokoh. Wa kadzalika naqussu 'alaika min amba'ir rusul linutsabbita bihi fu'adak. Aku ceritakan cerita-cerita tentang nabi, tentang rasul untuk mengokohkan hatimu. Rasul dan nabi pun yang lebih mulia dari kita juga mengalami begitu. Dia berdakwah tapi mad'unya kadang-kadang mengejek, kadang-kadang enggak ikut, bahkan kadang-kadang memusuhi, bahkan kadang-kadang justru tidak menerima baik, menjelek-jelekan kita. Itu sudah sunatullah. Sudah sunatullah. Ketika orang mengajak kepada kebaikan, maka disitulah ada tantangan yang akan kita hadapi. Sebagaimana ini juga dihadapi oleh orang-orang pendahulu kita. Maka teguhkanlah. Kalau ada permasalahan, ada berbanyak tantangan, banyak ujian, itu bukan berarti salah jalan, bukan. Bukan berarti kita ini terus apa gitu ya, nelongso dan sebagainya, bukan. Semata-mata itu menjadi sebuah ciri khas bahwa setiap jalan kebaikan maka senantiasa ada itu. Tantangan sampai hati kita ini, mata nasrullah, kapan datang pertolongan Allah. Maka ketika itu sudah ada, maka hati kita sudah mata nasrullah, kita sangat mengharap pertolongan Allah. Maka ala inna nasrallahi qarib, pertolongan Allah sudah dekat. Setiap kesulitan itu seyogianya kita hadapi dengan kacamata iman. Setiap apa saja yang dalam kehidupan ini maka kita lihat dengan kacamata iman. Kalau kacamata iman yang kita bawa, yang kita pakai untuk melihat apapun yang kita rasakan, yang kita dengarkan, yang kita alami, yang kita hadapi, maka satu, dia akan punya nilai kebaikan bagi kita. Tatkala menyenangkan kita syukur, tatkala menyedihkan kita sabar, dan semua itu bagus bagi kita. Yang kedua, hanya kacamata imanlah yang bisa mengambil hikmah, yang bisa mengambil iktibar dari segala peristiwa. Bahwa semua yang ada dalam kehidupan ini bukan berjalan begitu saja, tapi ada yang menjalankan. Bukan bergulir begitu saja, tapi ada yang mempergulirkan. Ada skenario Allah yang maha tahu, sang pendidik seluruh makhluknya. Maka orang-orang yang iman adalah orang yang bisa
menangkap pelajaran Allah. Ingat saudara-saudara sekalian, hidup ini adalah madrasah Allah. Allah memberikan pelajaran dengan berbagai macam yang kita hadapi, kita lihat, kita alami dalam langkah laku kita. Maka tatkala kita bermandang dengan kata masa iman, insya Allah pelajaran akan kita petik. Yang kedua, tidak akan membuat gundah gulana. Toh itu sudah ada yang ngatur. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Katakanlah, tidak akan menimpa kepada kita kecuali apa yang sudah dituliskan, yang sudah ditetapkan oleh Allah. Dialah pelindung kita, dialah pengayom kita, dialah yang mengatur kita. Maka kepada beliaulah, kepada Allah lah kita serahkan segala urusan. Para ustadz-ustadzah yang dimuliakan oleh Allah, kacamata iman ini mari kita terus kita tancapkan dalam setiap memandang apapun, termasuk dalam kita mendidik anak-anak kita. Ifafillah rahimakumullah. Allah sering mengajarkan kepada kita dalam kehidupan itu kadang-kadang ada inti-intinya. Kalau hari 7 maka ada Sayyidul Ayyam, hari Jumat sebagai intinya. Kalau itu baik maka semua baik. Kalau bulan itu 12 ada Sayyidul Ashhur Ramadan. Kalau itu baik-baik. Kalau kita ada hati, maka mudghah ini kalau soluhat maka soluhat jasadul kullu, semua juga akan baik. Kalau dalam amal ada sholat itu apabila baik, tidak soluhat amalu kullu, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi yang pertama, yang paling inti adalah apa yang kita hadapi, apa yang itu kita harus bercermin kepada diri kita sendiri. Karena alam semesta ini intinya ada di manusia. Kalau manusia baik maka la fatahna barakatim minas samai wal ardh, dibukakan keberkahan langit dan bumi. Kalau manusia baik maka semua akan baik. Tapi kalau ada banyak ketimpangan, banyak masalah, banyak problem, maka yang perlu kita benahi adalah mulai dari manusia, dari kita sendiri. Kalau kita banyak menemukan problematika kehidupan, maka yang pertama kali kita harus evaluasi adalah diri kita sendiri. Saya masih ingat waktu ada Ibnu Hajar Hidayah ini, ayah beliau mengungkapkan, Syekh Junaid itu mengatakan, Waqad asaitu aku telah berbuat maksiat. Qad ubtili itu bi arba'ati khisalin. Aku dicoba dengan 4 masalah. 1 bi khuluqi ahlihi. Masalah pertama dengan akhlak keluargaku. Anak istri yang bandel-bandel, anak istri yang sulit-sulit diatur. Yang kedua, khadimi, pembantu-pembantuku juga sudah sulit. Sampai rohini, tunggangan-tungganganku, kendaraan-kendaraanku juga ngadat-ngadat semua. Jadi sampai ada fakroh, beliau menangkap itu ada tikus-tikus yang mengganggu di keluargaku. Itu kan alam semesta, kadang-kadang untuk diperintahkan oleh Allah, digerakkan oleh Allah untuk memberi pelajaran bagi ahli bait, bagi kita semua. Ini menunjukkan bahwasannya permasalahan, rangkaian problem-problem yang ada pada kita itu sebagai pelajaran introspeksi diri. Mungkin ada sesuatu yang timpang, sesuatu yang melenceng, sesuatu yang bengkok yang harus kita luruskan. Maka yang pertama kita harus lakukan adalah bercermin. Apa yang kita benahi? Maka ini yang pertama. Kalau kita menghadapi berbagai macam kenakalan yang ada pada anak-anak didik kita, santri-santri kita, pertama kali mari kita bercermin. Ada kekurangan apa, kebelokan apa,
kemaksiatan apa yang saya lakukan. Kemudian benahi dulu. Makanya kitabnya itu ku anfusakum. Jagalah dirimu dulu, benahi diri kamu sendiri dulu, baru wa ahlikum, baru keluarga. Karena itu ibaratnya ketenagaan itu terpancar dari diri kita. Kalau diri kita bagus, diri kita sudah membenahi diri, maka insya Allah kita akan memancarkan, menginduksi perbaikan bagi setiap kita, setiap di haula kita, ya, di sekitar kita. Maka ada rumus ya, manda umum, malam yughayyir lam yughayyir, ya. Barang siapa yang tidak bisa berubah maka nggak akan bisa ngubah. Ya. Kalau kita nggak bisa mendidik diri kita, maka nggak mungkin kita bisa mendidik orang lain. Maka berawal dari pembenahan diri. Kita sebagai ummah, waldakum minkum ummah. Ummah itu artinya ya bukan sendiri, kita bersama-sama. Namanya ummah, ekosistem. Jadi ekosistem yang satu dalam mengajak kebaikan, amar ma'ruf, nahi anil munkar. Ya, ini menjadi ekosistem yang menyatu. Maka marilah kita membaca diri ya secara sistem. Mungkin ada sesuatu yang harus kita benahi. Para ustadz-ustadzah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi disinilah kita harus belajar bagaimana berawal dari istighfar, belajar dari bagaimana mengevaluasi diri, memuhasabah diri. Jadi bagaimana kita menghitung diri, kemudian memperbaiki diri. Nah, kemudian setelah itu insya Allah kita akan bisa memancarkan perbaikan itu di sekitar kita. Ifafillah rahimakumullah, di dalam langkah-langkah pendidikan ya, santri adalah anak-anak didik kita, santri adalah keluarga kita, bagian dari kita. Maka seyogyanya lah kita ini menjadi sesuatu yang menyatu. Maka saya sering kadang-kadang sistem yang paling bagus yang bisa kita rasakan, memang kita pahami adalah sistem manusia ini. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Jadi tubuh kita ini semua kita mengalami ya, semua kita merasakan, semua kita ini ya punya. Maka ada kepala, ada tangan, ada kaki, ada organ-organ dalam dan semuanya. Saya pernah menyampaikan waktu hari santri bagaimana fungsi rois, bagaimana fungsi pemimpin, karroksi ya, seperti kepala yang harus punya mata, yang punya visi ke depan, yang punya telinga bisa mendengar kanan dan kiri, yang punya lisan yang satu yang menyatu, yang punya integritas omongannya tepat, tidak mencela-mencela, yang punya sistem otak yang bermacam-macam, ada otak belakang, ada otak kanan kiri, otak tengah, otak depan dan sebagainya. Itu punya sistem sendiri-sendiri. Ada yang mengatur keberanian, ada yang perasaan emosional, logik, matematiknya, dan termasuk intuisi ilahiyahnya itu juga harus ada. Maka para ikhwafillah rahimahumullah, ini kepala. Kemudian tangan didesain semacam ini, kanan dan kiri fungsinya berbeda-beda. Kaki didesain kanan dan kiri fungsinya berbeda-beda. Selalu menyatu satu dengan yang lainnya, saling terkait dengan saraf yang satu. Semua merasakan kal sajadil wahid. Sesungguhnya kita itu semacam itu. Tatkala kita ini belum bisa seperti itu, maka santri-santri kita pun juga belum bisa merasakan apa yang kita rasakan. Maka berawal dari bagaimana kita berempati kepada santri-santri kita. Bagaimana kita berempati merasakan apa yang dirasakan mereka. Maka syarat pertama seorang pendidik itu harus nasihan. Nasih itu artinya orang yang punya kepedulian, ketulusan untuk berorientasi islah, memperbagusi mat'u kita. Bukan
menjadikan santri adalah sebagai wahana untuk mengapresiasikan kebanggaan atau obsesi kita, bukan, tetapi bagaimana mereka itu baik. In uridu illal islah mastata'tu. Jadi harus tulus berorientasi kepada kebaikan mereka. Dan ini inti dari agama itu begitu, nasihah. Harus ada nasih, itu bukan berpijak kepada kepentingan kita, tapi berpijak kepada kebaikan mereka. Adalah sebuah kebahagiaan bagi seorang pendidik ketika melihat anaknya baik, melihat santri itu baik. Kebahagiaan yang luar biasa ketika santri itu lebih pintar daripada guru. Sebagian yang luar biasa apabila santri itu lebih soleh daripada gurunya. Ini luar biasa kebahagiaan bagi orang guru. Maka marilah kita menanamkan di dalam hati kita ini kepingin anak-anak kita ini baik. Maka kita diajari assalam qoblal kalam. Salam itu intinya doa. Sudahkah di antara kita ini sebelum mengajar di malam-malam harinya, di sholat-sholat kita mendoakan santri-santri kita? Sudahkah di antara kita sebelum berangkat mendoakan kepada anak-anak didik kita yang masih bandel-bandel, yang masih suka porno, yang masih suka pacaran, yang masih suka dengan artis-artis Korea? Sudahkah kita berupaya itu sebelum kalam, salam dulu, doakan. Jangan mangkelnya yang muncul. Kalau mangkelnya muncul, maka kita menuruti emosi kita. Sudah diomongi berkali-kali masih begitu lagi, masih begitu lagi. Kamu itu manusia toh, bukan toh? Lagi itu bikin orang itu jadi ya. Jadi kita, ya Allah, itu anak kami, itu santri kami. Apapun dia, itu santri kami, ya Allah. Dia masih gelap, dia butuh cahayamu, ya Allah. Terangilah mereka. Panjatkan itu kepada Allah sebelum upaya-upaya zahir yang lain. Ketika kita mendengar di antara anak kita ada yang sampai menerjang batasan-batasan susila, maka yang muncul pertama kali, ya Allah, itu anak kami, itu santri kami. Jangan jerumuskan mereka dalam perzinahan, ya Allah. Bukan mangkel, bukan benci, atau bahkan wah ini bisa mencoreng nama tazkiyah. Bukan itu. Tapi keselamatan mereka yang paling utama. Ketulusan ini yang harus kita tanamkan dalam hati kita. Itulah yang dimiliki oleh Nabi dan Rasul. Semua Raufur Rahim, punya iba kasih. Bukan karena kita, kepentingan kita akan bisa berbahaya untuk kepentingan kita, bukan. Tapi sama sekali supaya mereka itu baik. Maka kita doakan. Kalau di antara anak-anak kita sekarang ini masih ada yang semacam itu, semoga Allah memberi hidayah, memberi kekuatan, memberi bimbingan supaya menjadi terang jalan mereka, insaf dari segala kemaksiatan, diringankan dalam kebaikan, dibuka hatinya menerima nasihat, menerima ilmu yang bermanfaat. Saudara-saudara sekalian, tolong awal itu begitu. Itu yang dialami, yang dinasihatkan oleh guru-guru kita. Doa dululah, karena Allah lah yang membolak-balikkan hati. Upaya seperti apapun, kalau Allah tidak memberi hidayah, ya tidak ada apa-apanya. Karena Allah lah yang membolak-balikkan hati. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Allah lah yang membolak-balikkan hati. Maka panjatkan kepada Allah supaya Allah mencurahkan hidayah.
Yang kedua, saudara-saudara sekalian, ya, jadi kita ini dididik begitu, salam ya, salam qoblal kalam ya. Kita uluk salam itu doa. Doa itu yang didoakan adalah keberkahan, keselamatan, rahmat ya. Itu kepada anak-anak kita. Maka minimal kita memberi keselamatan, kedamaian, bukan memberi sebuah kepenatan, bukan memberi sebuah beban yang memberatkan. Maka ini kita terjemahkan dalam upaya kita bagaimana meringankan mereka. Kalau mereka sulit, maka bagaimana dimudahkan. Kalau mereka masih dalam kebuntuan, bagaimana dicarikan jalan keluar. Kalau mereka ini masih kasar, bagaimana diperhalus, dan seterusnya dan seterusnya. Maka saya mendengar dari beberapa kemarin Pak Asadi dia cerita teori kurikulum Al-Azhar itu Ustaz yang bikin stres anak-anak katanya. Ya, sebetulnya kurikulumnya bukan bikin stres, semuanya kan kontennya ya begitu-begitu saja. Cuman mungkin karena sesuatu yang baru, sesuatu yang itu baru, itu kadang-kadang yang membuat kaget. Maka bagaimana diperaskan, dimudahkan. Misalnya kalau dia belum bisa baca kitab gundul, ya bagaimana bisa membaca dan memahami, diterjemahkan dulu. Semua itu tadrijan, tahap-tahap. Jadi memberi keselamatan, memberi ketenangan, kedamaian, bukan menjadi sebuah beban ya. Termasuk ilmu-ilmu yang lain, matematik, fisika dan sebagainya. Bagaimana kita yassiru ya, mudahkan, wala tu'assiru, jangan kamu sulit, jangan dibalik ya, jangan dibalik biar kita berwibawa dibuat sulit aja. Nah, jangan dibalik, yassiru, mudahkan, jangan sampai kita mempersulit. Dan itu tadrijan, itu bertahap. Untuk apa kita memberikan banyak kalau itu hanya membebani mereka? Alangkah baiknya itu kita peraskan sesuatu yang baik, sesuatu yang mudah dicerna dan bisa bermanfaat, walaupun itu kalimatan, satu kalimat, tapi kalau bermanfaat, punya daya kemanfaatan, kemaslahatan, berguna bagi hidupnya. Kalau kita memberi banyak hanya membuat suntuk dan menjadi jenuh, bahkan menjauhkan diri dia kepada agama, maka itu kurang banyak manfaatnya. Rahimakumullah. Jadi bagaimana kita berorientasi untuk kebaikan anak didik kita. Ini yang pertama. Seorang guru memang harus gitu ya, jadi ngasih ya. Kemudian ya memang kita semua dituntut ya. Kadang-kadang kita diajari dalam syariat musafahah ya. Musafahah ini sampai kepada interaksi dohir. Maka tabasum, senyum ya. Kemudian wajhut talik, wajah yang berseri-seri, itu bagian dari menebarkan assalam, bagian dari menebarkan kedamaian, menebarkan kebaikan. Jadi banyak ya, banyak orang-orang itu yang hanya dengan senyum, hanya dengan wajah yang berseri-seri itu bisa acir, istilahnya bisa, kan penatan itu hilang. Tapi ada orang-orang yang ketemu saja sudah membuat masalah, karena lihat wajahnya aja sudah wajah muram bermasalah ya. Ini jangan sampai. Belajarlah untuk wajah talik ya, berwajah yang baik. Kemudian tabasum, tersenyum dengan ikhlas ya, bukan tersenyum karena punya pamrih, dengan ikhlas. Ternyata ikhwafillah rahimakumullah, orang-orang yang semacam ini tidak bisa dibuat-buat ternyata. Pengalaman saya yang lebih tua dari panjenengan ternyata itu berawal dari padangnya hati kita dulu. Kalau kita banyak permasalahan, apalagi masalah di rumah tangga, masalah di keluarga, masalah di ekonomi, masalah di pekerjaan, terus menumpuk di dalam hati kita, maka kita ketemu santri kita, maka secara otomatis
kita mengalirkan sampah-sampah masalah itu kepada mereka. Walaupun tidak diungkapkan, tapi dari sorot mata, dari ucap sikap, dari wajahnya sudah memancarkan keburaman masalah itu. Jadi gimana caranya? Saya sangat menganjurkan, dan ini da'bus sholihin, seorang pendidik, orang-orang saleh senantiasa menyelesaikan masalahnya dulu sebelum dia menyelesaikan masalahnya orang lain. Caranya gimana? Kita ini penuh dengan keterbatasan, tapi ada Allah yang Maha Kuasa. Maka bangunlah di tengah malam, biasakan untuk qiyamul lail, laporkan dulu kepada Allah masalah-masalah kalian. Sujudlah kepada Allah, mohon permasalahan-permasalahan itu diselesaikan oleh Allah. Maka ketika itu sudah, maka hati itu terang, terpancar dalam wajah yang terang, senyumnya juga senyum kebahagiaan, bukan senyum yang dibuat-buat. Jadi coba, nah, kalau kita masih sesek-sesek hati, maka coba kita laporkan dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita adukan dulu kepada Allah. Sudah otomatis kalau hati itu banyak kandungannya, maka harus kita keluarkannya, curhatnya itu kepada Allah. Waktu yang paling tepat itu adalah waktu qiyamul lail. Dan ini semua orang-orang soleh membiasakan diri untuk itu. Ya, sedangkan waktunya seberapa dan seberapa panjenengan tahu kadarnya sendiri-sendiri. Setiap orang berbeda-beda kadarnya. Tapi yang jelas harus, ternyata rohani itulah sebetulnya awalnya. Jadi ketika kita sudah melaporkan kepada Allah, sujud benar-benar kepada Allah, insya Allah akan ringan, langkah kita juga ringan, wajah kita juga akan terang, ucap sikap kita juga akan ucap sikap yang baik. Insya Allah ini akan membuat santri-santri kita juga merasa nyaman, tenang. Ya. Biasakan dulu qiyamul lail ya. Jadi biasakan qiyamul lail. Kita mengajarkan anak-anak kita untuk qiyamul lail, maka qiyamul lail maka dibiasakan. Yang libur pun dibiasakan bangun di sepertiga malam terakhir. Jangan mumpung libur bisa siang-siangan dengan itu. Tidak harus dengan sholat. Munajat itu ya, tadarru fis sahuri itu tidak harus dengan sholat. Panjenengan zikir kepada Allah, mohon muhasabah kepada Allah, istighfar di waktu-waktu itu luar biasa. Dan tidak ada yang menyalahkan, tidak ada yang mengharamkan, semua menganjurkan pada waktu itu, baik orang haid, orang siapapun, untuk istighfar kepada Allah fis sahuri. Ya, ini kadang-kadang stamina itu turun ketika kondisi semacam itu. Ya, mau ya secara biologis memang begitu ya. Ya, waktu datang bulan, waktu ini secara biologis memang agak sensi ya. Tetapi itu bisa dikendalikan, bisa diinikan dengan bagaimana kita menjaga stamina rohani kita, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi walaupun kita ini murabiah ya, walaupun kita ini ada waktu-waktu kita libur, maka jangan sampai kita libur hubungan dengan Allah ya. Kita tidak sholat karena memang dapat dispensasi oleh Allah, tapi jangan sampai kita tidak menghadap kepada Allah. Ya, kita tidak ibadah-ibadah sakral tidak, cuma jangan sampai kita menjaga kesakralan kita, bahwasanya kita ini adalah hamba Allah. Biasakan untuk senantiasa terus mendawamkan zikir, mendawamkan istighfar. Biasanya muncul kata-kata itu muncul kadang-kadang pada waktu-waktu kayak gitu, dan itu ternyata terekam oleh anak-anak sehingga anak-anak itu terluka hatinya, sehingga terus efeknya akhirnya jadi hubungan antara murabiah dengan santri itu retak. Kalau sudah retak akhirnya menyambung kembali itu agak repot. Makanya jangan sampai membuat retak. Jadi
Jangan, wah kamu harus maklumi aku lah, aku kan sibuk dan sebagainya. Jangan begitu. Kita yang harus mengendalikan diri kita dulu, baru insya Allah nanti kita akan bisa menebarkan kebaikan. Ya rahimakumullah ya. Jadi musafahah itu salaman, interaksi dohin. Ya saya menganjurkan, walaupun itu bukan anak panjenengan, itu dibiasakan untuk saling ya, karena memang ya mubasyarah itu ya, mubasyarah saling membelai, saling memeluk dan sebagainya dengan anak itu bagian dari menyelesaikan masalah. Banyak orang-orang yang cukup dengan begitu dibelai, cukup dengan dimeluk, mereka bisa menangis, setelah itu udah lega. Pertanyaannya ini karena murabiah putri kebanyakan ya. Pertanyaannya, apakah santri kita ya berani memeluk kita, berani curhat kepada kita, berani menangis di pangkuan kita? Kalau belum, berarti belum sukses panjenengan. Karena pengasuh murabiah itu bagikan ibu mereka. Kalau ibu, maka kepengasuhan itu bisa jalan. Tanpa teori, tanpa apapun, insya Allah mereka menjadi padang. Karena ada tempat dia mengadu, ada tempat dia mencurahkan, meluapkan perasaannya. Kalau masih belum bisa, berlatih. Terutama wanita, terutama wanita kadang-kadang ya bahasa tubuh ya, interaksi tubuh itu bagian dari penyelesaian masalah. Tolong diintrospeksi ya. Jadi saya lihat karena murabiah baru kadang-kadang masih muda-muda gitu, belum pernah ngomong bayi, belum pernah ini gitu. Jadi berlatih. Dan yakinlah ibu-ibu sekalian, para ustadzah sekalian, ini suatu kesempatan yang sangat emas. Kalau kita bisa memperlakukan anaknya orang dengan seperti anak kita, maka masya Allah itu bagikan panjenengan, bagikan seseorang yang punya samudra Rahman Rahimnya Allah, kasih sayang. Dan itu potensi bagi ibu-ibu itu sangat besar. Nanti yang menikmati anak-anak panjenengan insya Allah akan benar-benar mendapatkan ibu yang luar biasa. Berlatihnya dari sekarang. Sekarang ada yang belum punya pasangan, belum punya anak, insya Allah inilah kesempatan untuk mempersiapkan diri sebagai madrasatul ummah. Jadi bagaimana kita memperlakukan santri-santri kita, anak kita ini seperti anak kita sendiri, membahagiakan mereka, mengayomi mereka, membuat mereka ya lengket, tenang, damai di sisi kita. Para ibu, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sebetulnya ini mudzakarah saja sebetulnya ya. Jadi saya merasakan beberapa saat-saat ini ada banyak permasalahan, cuma pesan saya semua permasalahan itu bukan muncul dengan sendirinya, maka itu bagian dari pelajaran Allah. Maka kita harus introspeksi diri, mulai dari pembenahan diri, kemudian setelah itu pembenahan secara kejamiahan kita, sistem kita, kemudian yang kedua, yang ketiga adalah bagaimana kita senantiasa bekerja sama, bagikan kita tubuh satu ini ya, beda-beda fungsinya tetapi saling merasakan. Untuk lebih hidupnya mudzakarah kita, namanya mudzakarah kan diskusi. Kalau ada yang mau disampaikan, ada ditanyakan, saya persilahkan. Ya mungkin. Jadi inti saat imtihan, saat maghfirah, bahasa ini bahasa orang-orang dulu ya. Jadi para ulama saat imtihan, saat maghfirah. Ketika kita banyak diuji, itu saat-saat kita diampuni ya Allah. Bentuk pengampunan Allah adalah kita semakin memperbaiki, ada islah, ada perbaikan. Kalau dulu ibadah bersama, sekarang sudah bisa. Itu menjaga diri. Kalau dulu ya, banyak ikhtilat, maka kita sudah mulai menjaga. Dan ini
ini sebuah pelajaran. Ya, saya sendiri merasakan kita ini baru sebut jatuh. Jadi pelajaran-pelajaran ini bukan sesuatu yang perlu kita tapi ini sebuah pelajaran ya. Jadi kadang-kadang kita juga bersyukur. Dari sinilah pecah pikiran kita, semakin tajam akal kita, semakin hati-hati dalam langkah kita ke depan. Coba kalau tidak ada pelajaran-pelajaran ini, bisa jadi kita kecolongan. Jadi kita bersyukur Allah membukakan hal-hal yang semacam ini, dan setiap kita tahiyahnya juga pasti diikuti fasdin ala asoban. Mesti ada reaksi yang itu harus kita hadapi dengan sabar. Dan terakhir adalah jangan khawatir, jangan takut, jangan bimbang. Selagi kita meniti jalan yang diridhoi Allah, selagi kita menggulirkan apa-apa yang digariskan oleh Allah, pasti maslahat akan ada. Pasti Allah akan memberi keberkahan. Jangan khawatir, nanti kalau saya begini gak tahu, dan jangan khawatir. Gimana kalau saya terlalu streng mati, orang pada lari, pada kekerasan, pada kuat, dan jangan khawatir. Pasti kalau ada yang keluar, mati ada yang digantikan oleh orang yang suka yang semacam itu. Kalau orang tua ada yang menarik, gara-gara itu dikira-kira itu lalu kaku, maka ada orang tua yang benar-benar ingin anaknya terjaga diganti oleh orang. Maka jangan khawatir, jangan bimbang, jangan takut. Selagi kita meniti apa-apa yang diridhai Allah, insya Allah Allah akan memberi keberkahan, memberi kemaslahatan. Jangan khawatir, insya Allah innallaha ma'ana bersama. Itu saja para ustaz-ustazah yang dimuliakan oleh Allah. Marilah akhir muzakarah kita ini kita berdoa kepada Allah, semoga Allah meridhoi, mencintai kita semua, memberi kekuatan untuk istiqomah di jalan yang diridhoi Allah, dan semoga anak-anak didik kita jadi anak-anak didik yang saleh salehah, jadi anak-anak didik yang istiqomah di jalan Allah, terjaga dari segala fitnah, dari perzinahan, dari narkoba, dan dari berbagai macam fitnah zaman ini. Dan semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Alhamdulillah, walhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahi 'alamin. Ya Rabbana Allahumma ya Allah, lakal hamdu wa lakal syukru wa ilayka yurja'un. Lakal hamdu Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. La syarika lahu al-hamdu wa al-hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ya Allah, ighfir lana dhunubana, Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina وعلمنا ولمشايخنا ولمن أحسن إلينا ولأصحاب الحب والجبال علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم يا الله إنا نسألك حبك وحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وحب من يحبك وحب من يحب من يحبك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين. اللهم اجعل خير أمورنا آخره وخير أعمالنا خاتمه وخير أيامنا يوم نلقاك يا الله. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، اللهم طهر قلوبنا من الحسد، اللهم طهر قلوبنا من حب الدنيا، وطهر أعمالنا من الرياء، وطهر ألسنتنا من الكذب. اللهم يا الله أعلم بين قلوبنا، اللهم أعلم بين قلوبنا، اللهم أعلم بين قلوبنا كما ألفت بين الرباط والأطفال. اللهم اجعلنا أمة
Allah, Allahumma ya Allah, inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار وعافية من شر. اللهم يا الله إنا نسألك بأسمائك الحسنى كلها وباسمك الأعظم وبكلماتك التامة وبحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أن تجعلنا وأولادنا وذرياتنا وذرياتنا وجماعتنا من أهل القرآن من عبادك الصالحين الفائزين من الجنة النعيم الذين لا يخافون ولا هم يحزنون وأن لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا ضلا إلا هديته ولا حسنا إلا يسرته ولا ضلا إلا هديته ولا ضلا إلا هديته ولا حسنا إلا يسرته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا عافيته ولا حاجة إلا رأيته ولا آخرة إلا قضيته يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا الله اجعلنا يا الله من زمرة أوليائك يا الله من المخلصين في كل عمل وقول وفعل. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اجعلنا وأولادنا من أهل القرآن للتقوى والخير ولا تجعلنا من أهل الشر والضل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. Mohon maaf dan kekhilafan, semoga kita istiqomah terus meniti jalan yang diridhai Allah, terus memberikan misi agung, misi suci ini dengan ikhlas, dan semoga upaya kita, langkah-langkah kita, ketaatan kita, apa yang kita upayakan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.